Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak soleh, siap. Anak pintar, oke. Anak hebat, yes, yes, yes. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jika kemarin kita telah belajar mengenai hubungan cuaca, musim, dan iklim, serta pembagian daerah atau pembagian iklim daerah, hari ini kita akan belajar daerah dengan iklim subtropis. Jadi, daerah yang beriklim subtropis ini telah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa daerah ini memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Saat musim gugur, udara terasa dingin. Siang hari lebih singkat dibandingkan malam hari. Oleh karena suhu dingin, daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian berguguran. Setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Yang terakhir, setelah musim semi berakhir, datanglah musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Kemudian, setelah musim panas ini, maka akan kembali lagi ke musim gugur dan terjadilah pola selanjutnya. Setelah Ibu menjelaskan tentang 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas di daerah subtropis, silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 104 dan isi penjelasan-penjelasan berikut. Silahkan diikuti dari penjelasan Ibu atau boleh langsung menulis melalui video ini. Di sini, musim semi, informasi yang dapat didapat yaitu hujan sering turun, suhu udara mulai naik, mekarnya bunga-bunga, ya. Jadi ada 3, hujan sering turun, suhu udara mulai naik, mekarnya bunga-bunga pada musim semi. Pada musim gugur, informasinya adalah udara terasa dingin, daun berwarna kecoklatan dan gugur, siang hari lebih singkat. Ibu ulangi lagi, pada musim gugur, informasi yang didapat yaitu udara terasa dingin, daun berwarna kecoklatan dan gugur, siang hari lebih singkat. Kita lanjutkan, pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Ibu ulangi, pohon-pohon mulai berbuah, kemudian menjadi musim liburan sekolah. Jadi musim panas ini menjadi musim liburan sekolah, ya. Informasinya ada 2, pohon-pohon mulai berbuah dan menjadi musim liburan sekolah. Yang terakhir, musim dingin. Udara terasa sangat dingin,
dan turun salju. Jadi informasinya ada dua. Udara terasa sangat dingin dan turun salju. Jadi itu informasi yang kita dapatkan tentang 4 musim di daerah subtropis. Silakan ditulis di bukunya ya. Selanjutnya, silakan Ananda buka buku pada halaman 107 sampai 108. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Cara Hewan Bertahan Hidup pada Musim Dingin. Silahkan Ananda baca teksnya sampai habis. Bila perlu, garis bawahi informasi-informasi penting yang terdapat di dalamnya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan video ini dihentikan sejenak dan baca teksnya ya. Ingat dibaca, jangan hanya dilihat saja bukunya. Insya Allah seluruh Ananda sudah membaca ya tentang cara hewan bertahan hidup pada musim dingin. Ibu ceritakan sebentar. Pada musim dingin ada beberapa hewan yang berhibernasi atau melakukan tidur yang panjang. Antara lain hewan itu adalah beruang, landak, tupai, dan kelelawar. Pada musim dingin ini banyak sekali cara hewan bertahan hidup. Ada yang berpindah tempat seperti burung. Mereka berpindah tempat ke tempat yang sumber makanannya lebih banyak. Ketika musim dingin selesai, mereka akan kembali lagi ke tempat asalnya. Dan juga ada yang mempersiapkan makanan demi bertahan pada musim dingin, yaitu semut. Jadi mereka bersatu bekerja sama mengumpulkan makanan, ditaruh ke dalam sarangnya, kemudian pada musim dingin mereka dapat bertahan hidup. Setelah membaca teks tersebut, kita jawab pertanyaannya. Ada di sini 3 pertanyaan dan membuat ringkasan dari bacaan tersebut ya. Dari bacaan ini kita buat ringkasan. Jadi kita cukup menjawab 3 pertanyaan ini saja. Apa saja hewan yang tidur pada musim dingin? Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Ibu sudah garisi pada teksnya. Hewan yang tidur pada musim dingin antara lain beruang, landak, tupai, dan kelelawar. Silakan bukunya digarisin dan diberi tanda 1 untuk jawaban nomor 1 ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah hewan yang tidur pada musim dingin adalah beruang, landak, tupai, dan kelelawar. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Soal nomor 2, bagaimana burung dapat bertahan hidup pada musim dingin? Jawabannya terletak pada paragraf ketiga, yaitu di sini berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Nah, jadi cara burung adalah berpindah tempat ya. Ini adalah jawaban untuk nomor 2. Dan adapun contoh burungnya seperti burung jalak, burung camar, dan burung angsa. Mereka berpindah tempat ke tempat yang lebih hangat dan banyak sumber makanannya ya. Jadi intinya cara burung menghindari musim dingin yaitu berpindah tempat. Dan soal yang ketiga atau soal yang terakhir, apa sikap yang dapat kamu teladani dari semut? Pada paragraf terakhir ya jawabannya. Jadi ini adalah yang dapat kita teladani dari semut. Sebelum musim dingin datang, mereka bekerja sama mengumpulkan banyak makanan dan menyimpannya di dalam sarang semut. Ini yang mereka lakukan pada musim dingin. Jadi jawabannya adalah sikap yang dapat kita teladani yaitu bekerja sama dan mempersiapkan sesuatu sebelum datangnya hal tersebut. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah hal yang dapat kita teladani dari semut yaitu bekerja sama dalam menghadapi masalah ya. Ini adalah jawabannya. Kenapa bekerja sama dalam menghadapi masalah? Karena musim dingin itu merupakan masalah bagi setiap hewan, termasuk juga semut. Jadi mereka itu bekerja sama mengumpulkan makanan agar terhindar dari musim dingin yang mereka tidak dapat keluar dari sarangnya. Sehingga jawabannya adalah bekerja sama dalam menghadapi masalah. Silakan Ananda jangan lupa ditandai pada bukunya jawabannya dan juga ditulis ya. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan tugas SBDP
tugas SBDP ini kita akan membuat prakarya, yaitu prakarya tempat pensil. Prakarya tempat pensil ini dikumpul paling lambat hari Selasa ya. Jadi hari Selasa paling lambat dikumpulnya. Jadi untuk membuat prakarya ini silahkan Ananda siapkan kain flanel, kancing, jarum, lem, benang, penggaris, dan gunting. Adapun langkah kegiatannya yaitu 1. Gunting kain flanel berbentuk persegi panjang sebanyak 2 lembar. Ukuran potongan kain pertama yaitu 26 cm dikali 9 cm. Ukuran potongan kain kedua yaitu 15 cm dikali 9 cm. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting, mintalah bantuan orang tua di rumah ya, atau bantuan kakak di rumah. Kemudian, 2. Tumpuk kedua kain seperti pada gambar di samping. Rekatkan ketiga sisinya menggunakan lem atau dengan dijahit dengan tusuk veston sehingga membentuk kantung. Jadi boleh dijahit atau boleh diberi lem. Berhati-hatilah ketika menggunakan jarum. Ingat, minta bantuan siapa? Ya, minta bantuan orang tua atau kakak di rumah. Langkah ketiga, lipat bagian kain yang berlebih seperti pada gambar ini. Tandailah tempat memasang kancing. Pasang juga pita pendek pada bagian penutup. Langkah yang keempat atau yang terakhir, beri hiasan dengan bentuk yang kamu sukai. Misalnya bentuk bunga. Tempelkan atau jahit hiasan tersebut. Atau juga bisa diberi mutiara-mutiara ya, sesuai dengan hiasan yang Ananda sukai. Jangan lupa tugas prakarya tempat pensil ini dikumpul paling lambat hari Selasa. Langkah-langkahnya dapat juga Ananda lihat pada buku halaman 105. Selamat mengerjakan. Baiklah, untuk pelajaran matematika hari ini, kita masih akan belajar tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Jika pada pembelajaran yang kemarin atau sebelumnya, kita telah belajar mengurangi pecahan dengan bantuan gambar, hari ini kita akan membuat gambar hasil dari pengurangan pecahan yang telah kita hitung. Jadi, silahkan buka bukunya pada halaman 106. Soal nomor 2, ada 4 soal. Coba kita kerjakan dulu yang A. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita apakan? Ya, tinggal kita kurangkan. Per 8 ya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 per 8 berarti yang kita arsir dari gambar ini adalah 1 bagian. Atau kita warnai ya, sesuai dengan warna ini warna pink. Ananda mau warnai warna pink boleh juga. Kemudian yang B, 8 per 11 dikurang 6 per 11. Tulis penyebutnya 11. 8 dikurang 6 sama dengan? Ya, betul sekali, 2. Jadi jawabannya adalah 2 per 11. Kita arsir 2 bagian 1, 2. Jadi 2 ini kita arsir. Sudah? Mudah bukan? Silahkan Ananda latihan mengerjakan soal C dan D ya. Silahkan latihan di rumah. Mudah cara mengurangkan, tinggal dikurangkan atasnya saja, asal penyebutnya sama. Terakhir yaitu menerapkan sikap kerjasama untuk mewujudkan persatuan. Kegiatan olahraga yang kalian lakukan memerlukan kerjasama dengan teman kelompok. Kerjasama ketika melakukan permainan dan kegiatan kelompok sangatlah penting. Kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan lain di sekolah, seperti piket kelas dan diskusi kelompok. Kerjasama berkaitan erat dengan persatuan. Kerjasama akan terlaksana dengan baik jika kita bersatu. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika bekerja sama antara lain sebagai berikut.
1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Menghargai usaha yang dilakukan teman. 3. Bekerja sama dalam hal yang baik. Dan 4. Melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Jadi, dalam kerjasama kita perlu memperhatikan 4 poin penting tersebut agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan mewujudkan sikap persatuan. Berakhir sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Jangan lupa kerjakan tugasnya di kumpul paling lambat hari Selasa ya untuk tugas prakaryanya. Baiklah, kita akhiri. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.